Ya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun flyover Latu Menten di Jakarta Barat. Upaya ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurangi kemacetan di kawasan Grogol yang kerap terjadi saat jam padat. Flyover Latu Menten akan dibangun sepanjang 380 meter, menghubungkan Jalan Grogol menuju Tubagus Angke tanpa melintasi perlintasan kereta api stasiun Grogol. Langkah ini diharapkan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Warga merespon baik kerjasama Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta, Hardianto, Kenneth, untuk membangun flyover untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di wilayah tersebut. Supaya pada saat pagi hari dan sore hari berangkat kerja dan pulang kerja itu udah nggak macet. Jadi orang sudah tidak perlu lagi melewati pintu kereta. Itu saya kritisin. Terus hasil dari serap aspirasi saya juga sama warga, saya berharap bisa cukup membantu lah, terutama bagi warga Grogol Petamburan ya, dan juga bagi masyarakat, terutama bagi yang suka melewati jalur Latu Menten, Grogol Latu Menten. Macet menjadi salah satu masalah krusial di Jakarta yang tak kunjung berakhir. Sebagai salah satu moda transportasi massal ibu kota, Mass Rapid Transit atau MRT terus perluas jalur agar bisa kurangi macet Jakarta. Macet menjadi salah satu masalah krusial di ibu kota yang tak kunjung berakhir. Pemprov Jakarta terus berusaha menawarkan berbagai solusi melalui penyediaan moda transportasi massal. Salah satunya adalah Mass Rapid Transit atau MRT yang jalurnya terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan. Saat ini MRT tengah mendorong penyelesaian pembangunan jalur fase 2A, rute Bundaran HI hingga Jakarta Kota. Terdapat 3 tahap pembangunan jalur MRT fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun. Untuk tahap pertama, jalur MRT rute Bundaran HI hingga Harmoni telah mencapai 88%. Sedangkan jalur MRT dari Harmoni menuju Mangga Besar telah mencapai 54%, sedangkan jalur Mangga Besar hingga Kota Tua telah mencapai 73%. Rata-rata proses penyelesaian konstruksi telah mencapai 50% hingga akhir Juni 2025. MRT yakin penyelesaian fase 2A akan rampung di tahun 2029 dan menargetkan akan mampu mengoperasionalkan jalur tersebut secara bertahap. Pihak MRT optimis pembangunan jalur MRT bisa jadi salah satu solusi kurangi kemacetan ibu kota. Meski untuk mewujudkan hal tersebut, MRT butuh integrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Kami mempunyai plan rencana sampai dengan kota 2029 operasi. Namun tidak menunggu sampai dengan selesai, kami akan mencoba untuk melakukan operasi secara bertahap. Jadi Bundaran HI sampai dengan lanjut kepada Monas dulu, kita akan operasikan di tahun 2027. Sebetulnya kalau mengurangi kemacetan ada, sudah pasti. Walaupun untuk dapat mengurangi kemacetan itu tidak bisa sendiri. Butuh interconnecting, butuh integrasi dengan mode lain, butuh integrasi dengan area sekitar, building dan sebagainya, park and ride dan sebagainya, gitu ya. Itu ada dampak itu. Dampak berikutnya, ya, itu akan mendorong orang, ya, untuk berperilaku teratur, berperilaku tertib, berbudaya tertib, gitu ya. Apakah itu dari sisi antri, apakah dari sisi cashless, apakah dari sisi kebudayaan bersih, apakah dari sisi jalan, gitu ya. Kita lakukan itu. Ketua Road and Railway Transportation Forum Aditya Dwi Laksana menyebut perpanjangan jalur MRT bisa tingkatkan mobilitas masyarakat. Namun belum bisa jadi satu-satunya solusi atasi macet ibu kota, karena dibutuhkan konvergensi dan integrasi dari layanan moda transportasi lain seperti LRT, KRL, Transjakarta, hingga angkutan pengumpan atau feeder. Artinya bahwa oke lah
setidaknya kalau menurut saya, kalau MRT diperpanjang dari Bundaran HI sampai dengan kota, sampai dengan Ancol, itu setidaknya akan memberikan meningkatkan mobilitas masyarakat. Setidaknya kalau mereka yang tadinya naik MRT-nya hanya sampai mentok sampai dengan Bundaran HI, maka setidaknya mereka yang kemudian daerah aktivitasnya atau daerah pemukimannya ada di sepanjang koridor menuju kota sampai dengan Ancol juga akan bisa terlayani oleh MRT. Tantangan perluasan jalur MRT tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti perbedaan struktur jalur hingga ruang konstruksi yang terbatas membuat pihak MRT terus mendorong kolaborasi banyak pihak agar sarana transportasi massal ini bisa jadi solusi atasi masalah macet Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Fenomena rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonsus Wijaya mengatakan, fenomena rojali bukanlah hal baru, namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Meski daya beli melemah, tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional hingga paruh pertama 2025 tetap berada di kisaran 80 hingga 85%. Alphonsus optimis kondisi ini bersifat sementara. Transaksi di mal diyakini bakal kembali membaik seiring pulihnya konsumsi masyarakat. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Alphonsus memperkirakan industri pusat perbelanjaan tetap akan tumbuh tahun ini meski hanya mencatat pertumbuhan 1 digit atau di bawah 10%. Tim Liputan IDX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau turun 200.000 orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 lalu. Tercatat rendah sejak 2 dekade terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau mencapai 8,47% terhadap total populasi penduduk Indonesia. Jumlah tersebut juga tercatat turun sekitar 200.000 orang, lebih rendah 0,10% dari posisi September 2024 yang mencapai 8,57%. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan, angka kemiskinan pada Maret 2025 tersebut merupakan yang terendah sejak 2 dekade terakhir. Sebagaimana diketahui untuk pertama kalinya Indonesia menginjak angka 8%-an untuk masyarakat kelompok miskin sejak September 2024, yang mencapai 8,57% setelah tahun-tahun sebelumnya berada di atas 9%. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari si persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%, atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1 persen poin.
Di sisi lain, secara rinci persentase kemiskinan di pedesaan tercatat turun 0,31% dari 11,34% pada September 2024 menjadi 11,03% pada Maret 2025. Sebaliknya, persentase angka kemiskinan di perkotaan tercatat naik 0,07% dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. BPS sendiri membeberkan profil angka kemiskinan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang bertujuan untuk mengungkapkan data tentang kondisi sosial ekonomi seluruh rumah tangga di Indonesia. Jumlah sampel SUSENAS pada Maret 2025 dilakukan kepada 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota.